Mbak tadi naik busnya dari arah mana? Kira-kira gitu kan. Saya dari Banyuwangi, Mbak. Dari Banyuwangi, Pak, katanya. Mbak, kok itu tadi penumpang busnya yang Mbak tumpangin tadi kok kelihatannya kok kayak pocong semua ya? Kata si satpam tersebut. Sontek langsung nengok lah si Mbak atau si Ibu Inarsi ini ke arah belakang. Dan memang betul, ketika dia melihat ke belakang. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini gue bakal mengangkat kisah ya. Kisah horor dari perjalanan warga 62 yang mengaku sudah menaiki atau menumpangi bus hantu di dalam perjalanannya menuju suatu tempat. Di sini ada 3 kisah yang bakal gue angkat yang menurut gue cukup menarik di sini. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja kita ke kisah pertama. Oke guys, kisah pertama kita mulai dari kisah bus tujuan Bandung Sukabumi. Jadi waktu itu tuh ada seorang mahasiswa yang pengen pulang ke kampungnya di Sukabumi dari kota Bandung. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Si mahasiswa ini ingin pulang ke kampungnya tersebut. Sesampainya di terminal, ternyata bus yang tersisa hanya tinggal satu. Tapi anehnya di sini tuh kondisi terminal tuh udah gelap ya, kayak tutup apa gimana gitu. Cuma kan kayaknya nggak mungkin lah terminal tutup gitu kan. Istilahnya udah nggak ada pemberangkatan lagi lah gitu kondisinya. Dan bus ini pun berada di area terminal ini di sudut paling belakang gitu, di kondisi yang agak-agak gelap gitu. Dengan ragu akhirnya si mahasiswa ini pun mendekati bus tersebut. Setelah ia cek, ternyata di dalamnya itu tuh kondisinya cukup ramai dengan para penumpang. Akhirnya si mahasiswa ini menaiki bus tersebut dan memilih bangku nomor 2 dari bagian depan sebelah kiri. Nah ini, ketika di perjalanan, antara sadar dan gak sadar, si mahasiswa ini mencium seperti ada bunga melati, bukan seperti ada bunga melati ya, seperti mencium bunga melati dari arah belakang bangku yang ia duduki. Dia melihat jam, ketika itu jam menunjukkan pukul 12 malam, kurang lebihnya segitulah. Dengan perasaan ragu, akhirnya si mahasiswa ini mencoba untuk melihat ke belakang. Setelah ia lihat ke belakang, ternyata arah atau wangi bunga melati itu berasal dari sosok perempuan yang dia lihat itu seperti seorang pesinden kuno gitu ya, seorang pesinden lama gitu, dengan cara duduk yang agak aneh, tegap, kepala tertunduk, muka agak pucat. Dia pun memperhatikan sekitaran bus atau di sekitar bus tersebut ya, memang agak lain ya suasananya ya. Dia akhirnya di situ baru sadar ternyata bus yang dia tumpangin ini tuh berjalan sangat lambat. Sampai-sampai suara dari mesin bus tersebut pun nggak terdengar lagi. Sampai suatu ketika tiba-tiba bus ini pun berhenti di tengah jalan. Dia melihat ke arah depan dan dia melihat seperti ada seorang pengendara motor atau tukang ojek ya, yang terduduk di tepi jalan pas di depan bis tersebut. Ia berpikir bahwasanya si pengendara ojek ini atau si pengendara motor ini sudah diserempet oleh bus yang ia tumpangi atau telah terjadi kecelakaan. Akhirnya dengan perasaan penasaran dia pun mencoba untuk menuruni atau melihat kondisi si tukang ojek tersebut. Ketika sampai di luar atau ketika dia sedang berada di luar, dia memang merasa aneh karena yang penasaran untuk melihat tuh cuma dia doang gitu loh. Istilahnya penumpang-penumpang lain tuh biasa aja gitu, bahkan mereka terlihat seperti apa ya, kaku gitu, dengan posisi tegap, kepala menunduk ke bawah gitu. Akhirnya begitu sampai di hadapan si tukang ojek ini atau si pengendara motor ini, si pengendara motor ini pun langsung bertanya kepada si mahasiswa ini, "Nah, kamu manusia kan? Kamu bukan setan kan?"
Belum lagi dijawab sama si mahasiswa, si bapak ini lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kamu sadar nggak? Tadi kamu naik apa? Apa yang kamu tumpangi? Nah, dijawablah sama si mahasiswa ini. Ya bus lah pak. Saya mau naik apa rupanya? Kira-kira gitulah. Saya mau pulang dari Bandung menuju ke Sukabumi, kampung saya. Gitu. Lalu dijawab lagi atau dibalas lagi sama si pengendara ojek tersebut. Bukan nak, bukan. Yang kamu tumpangi itu bukan bus. Kamu sadar, kamu nggak sadar? Kalau dari tadi yang kamu tumpangi itu keranda mayat. Mendengar perkataan si bapak tersebut, seketika si mahasiswa ini langsung melihat ke belakang. Dan ternyata memang betul. Bus yang ditumpangi tadi sudah tidak berada di tempatnya lagi, atau sudah tidak berada di situ lagi, atau menghilang tanpa jejak. Seperti itu guys. Konon katanya dulunya ada sebuah ambulan yang istilahnya terjadi kecelakaan, atau istilahnya sebuah ambulan yang mengalami kecelakaan dan menewaskan seisi mobil ambulan tersebut. Begitu. Dimulai setelah dari kejadian ambulan ini, akhirnya warga sekitar tuh sering melihat sosok-sosok aneh gitu, kayak ambulan ini nih, ambulan yang mengalami kecelakaan ini tuh melintas tanpa pengemudi. Kadang kerandanya aja yang lewat gitu kan. Kadang dia melihat kayak bus tanpa pengemudi gitu. Jadi semenjak kejadian itulah menurut masyarakat sekitar. Bagi kalian yang tahu dengan cerita ini bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, next kita lanjut ke kisah kedua. Oke, di kisah kedua ini itu terjadi di awal tahun 90-an ya. Dengan bus tujuan Banyuwangi, Surabaya gitu. Ini terjadi kepada seorang wanita yang bernama Winarsi yang ketika itu hendak berangkat menuju Surabaya dari Banyuwangi untuk keperluan kerja. Jam menunjukkan waktu itu pukul 20.30 atau setengah 9 malam, di mana si Ibu Winarsi ini mencegat sebuah bus itu tidak di terminal melainkan di tepi jalan. Karena kebetulan ada sebuah bus yang melintas di tepi jalan dengan tujuan Surabaya. Akhirnya dia memutuskan untuk menaiki bus tersebut. Memang awal-awal semua seperti biasa, cuma ada keganjilan atau keanehan dari penumpang-penumpang yang berada di bus tersebut. Ketika dia menaiki bus tersebut, jadi penumpangnya itu guys, yang dia lihat itu tuh pakaiannya sama semua, putih. Dalam keadaan tertidur dengan muka ditutupin kain putih juga. Jadi tuh penumpang itu dari depan sampai belakang tuh kompak, kainnya putih semua dengan keadaan tertidur dan muka yang tertutup sama kain putih juga gitu. Di sini dia cukup sulit juga ya untuk mencari bangku kosong sampai akhirnya dapat bangku di area tengah bus tersebut. Ketika di tengah perjalanan dia dihampiri oleh kondektur dari bus tersebut untuk nagih ongkos lah gitu ya, sambil menyerahkan tiket bis kepada si Ibu Winarsi ini gitu loh. Cuma di sini juga ada keganjilan. Begitu tiket diserahkan, dia menyerahkan ongkos, istilahnya si kondektur ini itu nggak ada ngelihat ke arah si Ibu Winarsi ini sama sekali. Dan si kondektur ini pun nggak keluar kata-kata satu kata pun nggak keluar dari mulutnya gitu. Pandangannya hanya lurus dengan muka seperti biasa pucat, tapi lurus ke arah belakang gitu loh. Di sini Ibu Winarsi masih mencoba untuk tenang sampai akhirnya bus ini tiba di terminal Bungur Asih di Surabaya. Dan dia pun turun dari bus itu dengan ekspresi biasa saja ya. Tidak ada kecurigaan sedikit pun. Sampai akhirnya dari arah depan terminal ini, atau dari arah terminal ini, terminal Bungur Asih itu kan, ini kan turunnya ini kan si ibu ini kan
bus itu kan nggak masuk terminal, dia cuma di depan terminalnya aja. Jadi begitu si Ibu Winarsi ini turun, itu langsung dikejar sama satpam penjaga terminal tersebut dari arah terminal dengan istilahnya dengan tergesa-gesa dan ekspresi takut gitu loh, sambil setengah-setengah teriak, "Mbak, Mbak, Mbak, ya Pak, kenapa? Mbak, Mbak tadi naik busnya dari arah mana?" Kira-kira gitu kan. Saya dari Banyuwangi, Mbak. Dari Banyuwangi, Pak. "Mbak, kok itu tadi penumpang busnya yang Mbak tumpangin tadi kok kelihatannya kok kayak pocong semua ya?" Kata si satpam tersebut. Sontek langsung nengok lah si Mbak atau si Ibu Winarsi ini ke arah belakang. Dan memang betul, ketika dia melihat ke belakang, penumpang-penumpang yang ada di dalam bus itu melihat ke arahnya juga dengan mata melotot, tapi bukan sosok manusia lagi, tapi melainkan udah berubah menjadi sosok pocong ya, seperti apa yang dibilang sama si satpam tadi gitu. Kejadian ini membuat si Ibu Winarsi ini pingsan, guys. Sampai akhirnya si Ibu Winarsi ini dibopong ke area kantor pengurus terminal ya. Dan ketika sadar, si Ibu Winarsi ini bertanya kepada pengurus terminal tersebut, "Di sini jam berapa, Mbak?" "Oh, di sini masih pukul 21.15, Bu," kata petugas terminal tersebut. "Kenapa, Bu?" Ekspresinya agak setengah kaget gitu si Ibu Winarsi ini. Lalu dia berkata, "Mbak, saya tadi berangkat dari Banyuwangi itu pukul 21.00 loh, kurang lebihnya. Saya pingsan tadi berapa menit? Kurang lebih 10 menit, Ibu. Berarti tadi saya sampai sekitar 21.05 ya. Berarti saya dari Banyuwangi ke Surabaya itu hanya menempuh perjalanan 5 menit aja. Sedangkan normalnya 5 jam dengan jarak tempuh 300 km. Akhirnya seluruh ruangan yang ada di kantor pengurus terminal tersebut tuh merasa kebingungan pada waktu itu ya. Sampai akhirnya si ibu ini menunjukkan karcis yang sudah dibelinya di dalam bus tersebut tadi. Ketika diperiksa sama tugas terminal, ternyata karcis tersebut itu karcis yang berlaku pada tahun 1965, di mana di situ tertera nomor plat kendaraan dan tujuan dari bus tersebut gitu. Akhirnya dicek lah sama si petugas terminal ini ya kan, nomor plat kendaraan yang ada di karcis tersebut yang berasal dari tahun 1965 ini. Ternyata setelah dicek, setelah ditelusuri, nomor plat yang ada di karcis tersebut itu adalah nomor plat bus yang telah mengalami kecelakaan di daerah Banyuwangi, di sebuah hutan di daerah Banyuwangi. Jadi bus ini tuh masuk jurang gitu ya di daerah hutan di Banyuwangi pada tahun 1965 yang menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk supir dan kerneknya atau kondekturnya. Wow. Lumayan guys ya. Kebayang gak sih gimana istilahnya lu tuh naik bis yang isinya tuh pocong semua dari supir sampai penumpang-penumpangnya. Oke, buat kalian juga yang tahu tentang cerita ini bisa komen juga ya di kolom komentar di bawah ini. Kita lanjut ke kisah ketiga. Di kisah ketiga ini kita nyebrang jauh ya ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, di daerah Singkarak, Sumatera Barat, di mana ada sepasang suami istri yang pada masa itu atau beberapa waktu yang lalu yang ingin berkunjung ke kota Medan dari Singkarak, Sumatera Barat. Jadi ceritanya si sepasang suami istri itu mulai menunggu bus jurusan Medan itu pada pukul 3 sore. Sampai pada pukul 10 malam bus pun tak kunjung datang, ya kan? Akhirnya karena kelaparan, capek nunggu bis tersebut, pasang suami istri ini pun memutuskan untuk kembali ke rumah untuk makan. Ketika tiba di depan rumah, si ibu bertanya, ibu orang tua dari salah satu sepasang suami istri ini, "Nak, kok balik lagi? Bukannya tadi mau ke Medan?"
Iya bu, kami lapar, busnya belum ada, belum lewat, gitu lah kira-kira ya kan. Sampai akhirnya ketika sedang asik makan, mereka mendengar ada sebuah mobil yang lewat di depan rumah mereka dengan setengah berteriak Medan, 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 gitu kan. Ketika dicek ternyata mobil itu adalah mobil travel. Di sini bukan bus ya, dia mobil travel minibus gitu. Minibus yang tujuannya ke kota Medan pada masa itu. Tanpa pikir panjang akhirnya dicegatlah minibus tersebut. Dan sepasang suami istri ini pun akhirnya memilih untuk menaiki bus travel tersebut. Di sini si ibu dari suami istri ini pun sempat curiga ya, karena nggak biasanya gitu, atau memang nggak pernah ada mobil travel yang melewati jalan di depan rumah mereka ini. Akhirnya si ibu ini pun memutuskan untuk mencatat nomor polisi dari mobil travel tersebut. Mobil travel ini hanya diberisikan supir dan kerneknya aja gitu yang duduk di area depan. Akhirnya karena saking lelahnya, sepasang suami istri ini pun tertidur ketika mobil ini sudah mulai berjalan. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba si istri pun terbangun dan melihat ke arah depan. Dia terkaget di situ ketika melihat si kondektur minibus tersebut itu dalam keadaan luka parah dan berlumuran darah gitu guys. Dia di situ sempat coba untuk membangunkan suaminya ya. Udah gitu lah ya kira-kira ya. Udah bangun, udah. Karena saking takutnya melihat kondisi dari si kondektur tersebut ya, yang berlumuran darah dan penuh luka gitu, akhirnya itu dia mencoba untuk membangunkan suaminya, cuma nggak kunjung bangun gitu. Sampai akhirnya si supir travel ini pun berkata, ya kan, ini kita udah sampai di kota Medan katanya. Akhirnya terbangunlah ini si suami ini kan. Turunlah mereka berdua ini dari travel tersebut. Ketika hendak dibayar, si supir ini menolak untuk dibayar. Jadi pas mau dibayar, bang, berapa ongkosnya bang? Itulah kata suaminya kan. Gak apa-apa, gak usah dibayar. Lagian tujuan kami juga memang mau ke sini kok. Kata si supir tersebut guys. Merasa ada yang aneh dengan jarak tempuh yang mereka jalani hanya kurang lebih 5 jam, yang biasanya itu dari Singkarak ke Medan tuh itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Ini hanya 5 jam. Akhirnya si suami ini pun memutuskan untuk menelpon ibunya di kampung ya kan, dan memberi kabar bahwasanya mereka sudah sampai di kota Medan. Mendengar penjelasan dari anaknya ini, si ibu merasa aneh dan kemudian si ibu pun memutuskan untuk menelpon polisi setempat dan menceritakan kronologi yang dialami oleh anaknya ini. Polisi tersebut pun meminta nomor polisi atau nomor plat kendaraan dari mobil travel tersebut ya. Kebetulan memang si ibu ini kan tadi kan sempat mencatat tuh ya. Akhirnya dikasihlah nomor plat kendaraan tersebut. Setelah dicek data-datanya dan file-filenya oleh si polisi tersebut, ternyata beberapa hari yang lalu nomor plat kendaraan ini itu mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang di area Singkarak tersebut gitu guys. Sampai pada akhirnya ya istilahnya si ibu ini pun kaget, cuma ya bersyukurnya alhamdulillah anak sama menantunya ini masih selamat-selamat aja gitu kan sampai ke kota Medan. Ternyata menurut istilahnya masyarakat setempat, mungkin si bus atau travel hantu ini itu masih penasaran dia. Masih penasaran itu maksudnya dia masih penasaran untuk menyelesaikan perjalanannya, yaitu tujuannya di kota Medan tersebut gitu loh. Makanya istilahnya dia sempat bergentayangan seperti itu menurut masyarakat setempat. Oke guys, itu dia tadi 3 kisah perjalanan warga 62 menggunakan transportasi hantu atau bus hantu ya. Jadi di sini semoga kalian terhibur juga dengan cerita-cerita tersebut. Dan bagi kalian juga yang istilahnya pernah mengalami kejadian serupa dengan cerita tadi, bisa komentar di kolom komentar ya, supaya istilahnya kita saling berbagi kisah, berbagi cerita gitu.
Kalau gue sih emang sampai sekarang sih belum pernah gitu ya, dan mudah-mudahan jangan sampai gitu ke depannya gitu kan. Jangan sampai mengalami hal tersebut karena cukup mengerikan juga. Dan setelah membaca cerita tadi, di sini gue memutuskan untuk istilahnya melakukan perjalanan menggunakan bus itu di siang hari. Jadi gue nggak mau lagi di malam hari gitu. Takutnya yang gue naikin malah keranda gitu kan, kayak si mahasiswa tadi ya kan. Bukannya bus malah keranda mayat. Amit-amit gitu. Oke, di sini gue mau pamit undur dulu. Sekian dulu dari di video kali ini. Dari gue di Kasat Mata TV. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe juga guys. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Sekian dulu, gue Indra atau Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.